Percaya saudaraku, ada kuasa di dalam namanya. Mari lihat kiri kananmu, kasih tahu dan katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Bersama dengan pujian di hadapannya, dan nyatakan dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Bertepuk tangan bersama. Let's go. Sungguh kau dahsyat, sungguh kau mulia. Bersama-sama dengan pujian ini katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Come on church. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Naikkan pujian ini katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Senang sekali ya bisa dapat berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini untuk menikmati ibadah kita minggu ini. Saya undang untuk semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Atas segala setiap hal-hal yang kami lewati Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kami tidak pernah sendiri. Karena Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau adalah Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami itu akan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu kami Tuhan. Setiap waktu nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Inilah persembahan kami Tuhan, menjadi dupa yang harum. Biarlah manis yang Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Anakmu, yes Tuhan. Oh. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi Engkau. Oh, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
kami Tuhan, nyanyian puja dan pengagungan hanya kepada Engkau, kepadamu. Biarlah ini menjadi manis yang Engkau dengar, yang manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hati kami dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Katakan sekali lagi, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung. Ya Tuhan, ini adalah sebuah doa kami ya Bapa. Pada kami merenungkan kebaikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ini persembahan kami ya Yesus. Biarlah manis Kau dengar, Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, semua karenamu Tuhan, semua karenamu hatiku bersuka, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu, Yesus, Yesus. Oh, aku sembah Tuhan, aku sembah Yesus. Kau yang layak terima sembah kami Tuhan, Kau yang layak terima pujian kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang kudus, Kau yang ditinggikan Tuhan. Oh, Engkau adalah Raja kami Tuhan, Engkau adalah hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan kami, hanya ini hidup kami Tuhan, yang kami mau naikkan kepada Engkau Yesus. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan segenap hidup kami, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti Tuhan untuk kami persembahkan kepada Engkau. Hanya ini
terimalah persembahan kami ya Yesus. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidup kami. Jiwa dan ragaku, sebab aku harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidup. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidup. Pakailah hidupku Yesus, 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 hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah kami terus Tuhan memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami siap memuji dengan sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Allah, boleh kasih kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu masih semangat memuji nama Tuhan? Bersuka cita pagi hari ini? Amin. Tuhan Yesus kita baik, amin Bapak Ibu. Katakan kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus kita baik, haleluya. Mari sebab itu kita mau bangkit bersama, menaikkan nama Dia, bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Semua bertepuk tangan bersama-sama, mendengarkan panggilannya, bahwa Tuhan adalah menggenapi setiap firman. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Katakan mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan.
bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Katakan sekali lagi, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Firman bagi Allah kita. Amin. Bahwa Yesus adalah Raja. Amin Bapak Ibu. Masih bersuka cita puji nama Tuhan? Amin. Firman-Mu berkata, kita akan kuat bersama dengan Dia. Amin. Mau bersama-sama dengan Dia, bersama-sama kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi setiap kaki. Amin. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Aku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Kami akan aman Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu
Teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Katakan bukan aman, bukan aman dalammu Tuhan. Katakan bukan aman, bukan aman dalammu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami aman Tuhan bersama dengan Engkau Yesus. Saya persilakan duduk kembali bagi jemaat tempat ini. Terima kasih Tuhan, tetap dalam hadirat Yesus. Terima kasih Yesus. Banyak sekali pergumulan kami dalam hidup kami Tuhan. Bahkan setiap minggu-minggu yang kami lewatin ya Bapa. Kami tahu Engkau gak pernah berjanji Tuhan hari akan panas. Engkau gak akan pernah berjanji Tuhan hari akan hujan. Sama seperti dengan kehidupan kami Tuhan. Engkau gak pernah berjanji Tuhan. Hidup kami akan baik-baik saja. Kadang ada masalah kecil. Masalah yang hebat yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan. Kami ada sampai saat hari ini. Kami kuat sampai saat hari ini Tuhan. Dengan segala permasalahan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Itu bukan karena kuat dan hebat kami. Semua karena kasih yang Kau telah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Oh Tuhan adalah kekuatanku. Katakan bersama Dia kami tak akan pernah goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan melayang tinggi Tuhan, dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Katakan Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersamamu Tuhan kami tak akan goyah Yesus. Bagai Raja Wali. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan ku kan terbang tinggi, terbang tinggi bagai Raja, kan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama.
Katakan sekali lagi, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bagai raja wali, kan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Langit bergoncang, biar langit bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Langit bumi akan berlalu. Kesudahan dari segala sesuatunya pasti akan terjadi. Karena itulah firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu tidak akan pernah gagal. Firman-Mu pasti terjadi. Yang menjadi kekuatan bagi umat-Mu adalah sekalipun bumi bergoncang, sekalipun keadaan tidak menentu, kami percaya bahwa penyediaan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, bahkan pembelaan dan pertolongan Tuhan, seperti yang Tuhan janjikan, menjadi bagian kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar kembali dari kebenaran firman-Mu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, berharap pada Tuhan, mereka akan terbang tinggi di atas badai menggunakan kekuatan sayap. Tuhan, pimpinlah kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bolehkah kita berikan ucapan terima kasih dalam bentuk tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Kita masih berdoa untuk Ibu Gembala dan keluarga yang sedang dalam masa pengobatan. Seorang gembala pasti mendoakan jemaatnya. Sekarang tiba waktunya kita mendoakan Ibu Gembala. Karena beliau bukan super woman. Enggak ada satu orang pun pelayan Tuhan yang super woman. Beliau juga butuh topangan doa. Karena itu mari jemaat Tuhan kita berdoa buat beliau. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar tentang dasar yang teguh. Kita sudah sampai di bulan November. Saya mau tanya, apakah nanti sepanjang firman saya bisa buka? Kita sudah masuk ke bulan November tahun 2022. Ya. Siapa yang merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2022? Boleh angkat tangan saudara. Boleh angkat tinggi, saya masih mau lihat. Silakan turunkan tangan. Bulan berlalu, hari berlalu, saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna buat kehidupan kita. Amin. Iya. Kita mau masuk tahun 2023 lagi. Udah mau masuk tahun yang baru lagi. Tahun depan ada banyak prediksi, benar ya? Banyak prediksi ini, prediksi itu. Tapi yang paling saya di highlight adalah kesulitan.
kesulitan ekonomi, resesi, bisnis yang tidak membaik, dan lain sebagainya. Itu kata prediksi dan para ahli. Well, kita di mana anak-anak Tuhan? Kalau kita ikutin, saya percaya bahwa ahli-ahli itu juga bukan asal ucap. Ahli-ahli itu juga bukan asal ucap. Tapi mereka membaca diameter dan barometer. Indikator-indikator yang biasa mereka baca. Nah, kita baca indikatornya dari mana? Masuk ke tahun yang baru 2023. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Indikator dan barometer kita semata-mata adalah janji firman Tuhan. Amin? Iya. Kalau enggak dari mana? Ya, mereka para ahli itu kita dengarkan, tapi yang telinga kita mesti tertuju adalah kepada firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, Alkitab, firman Allah atau tulisan manusia. Itu harusnya ada tanda tanya. Alkitab, firman Allah atau tulisan manusia. Siapa yang masih membaca Alkitab sampai hari ini? Boleh lambaikan tangan supaya saya bisa lihat. Alkitab itu macam-macam. Ada yang buku fisik, ada juga yang pakai handphone. Itu tetap membaca. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Bagus sekali. Demikian bunyi firman Tuhan. Oke, kita baca sama-sama, ayatnya enggak banyak. Kita baca ya, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi bersama, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara mengamati dan memahami firman Tuhan. Saya sengaja berikan warna-warna yang berbeda, karena seringkali kita baca Alkitab itu kesulitan memahami apa yang firman Tuhan sampaikan. Ada yang sama dengan saya? Boleh saya lihat? Siapa yang kesulitan membaca Alkitab dan memahami firman Tuhan? Ada yang sama? Ya, terima kasih untuk kejujurannya. Saya pun sama. Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dan 2 bilang begini, ada beberapa warna yang saya pilih. Pertama, warna kuning. Setelah pada zaman dahulu, lalu ada warna kuning berikutnya pada zaman akhir ini. Jadi ada yang sama, padanan. Allah, Ia kemudian telah berbicara, perantaraan nabi-nabi dengan perantaraan anaknya. Nah, ini cara saya memahami firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang dikatakan dari intisari dari ayat ini? Ayat ini mau bilang begini. Yang pertama, Allah berbicara. Yang mengerti katakan amin. Iya, Allah bicara. Jadi dia bukan Allah yang patung, yang diam saja. Allah yang kita hormati, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa.
Dia bukan Allah yang seperti itu. Dia Allah yang bicara. Allah berbicara. Kapan? Dulu dan sekarang. Yang percaya katakan amin. Jadi itu yang pertama, intisari dari ayat 1 dan 2. Gak ada penolakan di situ. Allah bicara. Yang kedua apa? Allah berbicara kepada nenek moyang orang Yahudi zaman dulu. Karena ayat ini ditulis kepada orang Yahudi. Dan kepada kita, murid Kristus, orang percaya saat ini. Jadi kalau ada pertanyaan, Allah masih bicara nggak sampai hari ini? Iya masih. Masih. Allah masih bicara sampai pada hari ini. Nanti kita masuk ke pokok berikutnya. Allah bicara melalui apa? Yang ketiga, Allah berbicara itu memakai perantaraan. Allah bicarakan memanggil, makanya tadi ada pujian, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Jadi Allah bicara melalui nabi-nabi, itu zaman perjanjian lama, dan dengan melalui perantaran anaknya, Yesus. Di zaman perjanjian baru. Nah, ketiga hal ini jelas sekali terlihat di ayat 1 dan ayat 2. Jadi saya ajak kita untuk coba telaah Alkitab kita. Apa sih yang Alkitab bilang? Ada 3 hal. Pertama, Allah bicara. Allah bicara. Yang kedua, Allah bicara kepada nenek moyang orang Yahudi. Allah bicara buat kita orang percaya. Yang ketiga, Allah bicara melalui nabi-nabi. Allah juga bicara di zaman perjanjian lama, Allah juga bicara melalui Tuhan Yesus. Allah oleh Yesus maksudnya, perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus itu Bapak Ibu Saudara, dia adalah Tuhan. Dan melalui Yesus Allah telah menciptakan alam semesta. Melalui Yesus Allah telah menciptakan alam semesta. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang kita mesti pahami terlebih dahulu. Ibrani 3 ayat 4 sekarang. Siapa Yesus? Siapa sih Yesus? Ayat 3 dan 4 bilang begini. Yesus adalah, ayat 1 dan 2 bilang tadi dia pencipta alam semesta. Kenapa? Karena di Kejadian 1 dan Yohanes 1 pada mulanya kejadian dunia ini. Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Yuk kita buka Yohanes 1 ayat 1 dan 5, ayat 1 sampai 5. Saya tidak, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ini dia. Siapa sih Yesus? Yuk kita baca sama-sama ya, pendek juga ayatnya, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Jadi di semua pada awalnya adalah firman. Lanjut yuk, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mula dunia ini Allah berfirman. Ingat gak ya Kejadian 1 ya? Allah berfirman. Nah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan siapakah firman itu? Firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tidak ada keraguan. Yesus sejak dari awal sudah ada bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau ada yang bilang Yesus cuma ada di zaman perjanjian baru, saya percaya jemaat Jelambar Timur, Yesus memang hadir, tapi kehadirannya sudah ada sejak zaman penciptaan. Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau tanya siapa Yesus, dia adalah firman. Dia adalah Allah. Segala sesuatu, kita lanjut yuk 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Stop di situ dulu. Jadi penciptaan alam semesta ini dijadikan oleh Dia, Sang Firman. Tanpa Dia nggak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Dan di dalam Dia, dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasai. Ini dia Yesus. Jadi Yesus adalah Allah. Makanya tadi di ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita lihat yuk ayat sebelumnya. Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Ya kita baca sama-sama yuk. 2, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa Yesus? Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Sepenuh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Dan Yesus menopang segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan firman-Nya. Artinya apa? Firman-Nya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dia mengarahkan kita kepada janji-janji Allah. Dia mengarahkan kita kepada berkat-berkat Allah. Kalau hidup kita salah, Dia benarkan oleh firman-Nya. Firman yang apa? Yang merah apa? Katakan penuh kekuasaan. Jadi firman Allah itu firman yang penuh kuasa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Yuk kita baca ayat berikutnya. Mulai dari kata dan setelah. 2, 2, 3. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Apa yang Yesus lakukan? Yesus datang ke dunia ini untuk mati bagi kita. Untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Dibersihkan oleh kematian Kristus. Dia berkorban, dia mati, dia disalibkan. Dia dianiaya untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jadi kalau apa yang Yesus lakukan, Yesus telah memberikan hidupnya bagi kita semua. Dia adalah Sang Firman itu. Lalu setelah itu, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempatnya. Can you imagine how powerful Jesus is? Dia sekarang ada di mana Bapak Ibu Saudara? Dia ada bersama-sama dengan Allah. Dikatakan apa tadi? Duduk di sebelah kanan yang maha besar ini tentang Sang Firman itu adalah pribadi yang adalah Allah itu sendiri yang menciptakan segala sesuatunya. Ia yang menebus kita dari dosa dan pelanggaran, memberikan keselamatan bagi kita. Dia yang sekarang ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha besar. Dia itulah Sang Firman. Yesus jauh lebih tinggi dari apapun. Amin Bapak Ibu Saudara? Iya. Yesus jauh lebih tinggi dari apapun. Kita akan masuki Natal sebentar lagi. Desember akan datang. Siapa sih yang kita rayakan ini? Yang tadi saya sebutkan, yang tadi firman Tuhan sebutkan. Allah yang datang menjadi manusia. Yuk kita buka Yohanes 1. Yuk kita buka Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kita baca ya, 2, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, firman itu yang kita rayakan sebentar lagi dalam Natal. Mungkin udah mulai ya, ada kegiatan-kegiatan Natal yang dimulai di GBI Jelambar Timur ini.
Kalau countdown itu tinggal 40-an hari sekian lagi. Kalau saya nggak salah. Tinggal 40 hari lagi kita merayakan Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dia firman yang hidup di antara umatnya, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan dia adalah Yesus. Dia bukan Tuhan yang tidak mengerti keadaan kita. Dia Tuhan yang mengetahui apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebagai dasar dari apa yang kita mau bicarakan hari ini. Alkitab itu firman Allah atau tulisan manusia. Alkitab itu firman Allah atau tulisan manusia. Kita lanjut ya. Alkitab adalah firman Allah. Itu yang kita mesti yakini. Alkitab itu, ini adalah perkataannya Allah. Saya bawa Alkitab fisik, mata saya udah nggak cukup membantu untuk baca. Pakai kacamata. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah firman Allah. Dan lewat firman-Nya Allah bicara. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau lagi sedih, firman Tuhan bicara. Kalau engkau lagi kehilangan, firman Tuhan bicara. Firman Tuhan itu bicara dalam segala hal bagian kehidupan kita. Firman Allah menghibur kita. Firman Allah menguatkan kita. Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Kita seringkali nggak tahu apa yang mesti kita lakukan benar, tapi firman Allah menuntun kita. Mazmur 119 ayat 105 bilang, firman-Mu itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Saudara, pernahkah kita berjalan dalam kegelapan? Gak enak banget. Ya, kita bisa terantuk, kita bisa tersandung, kita bisa hilang arah. Tapi firman Tuhan mengarahkan kehidupan kita, menuntun langkah-langkah kita. Masalahnya adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Kata pujian tadi, jalanmu melebihi jalan-jalanku. Rancanganmu melebihi rancanganku. Seringkali kita kesulitan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi pilihan ada di dalam tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau turut perintah Tuhan atau tidak. Alkitab sepenuhnya benar. Jadi Alkitab tidak ada kesalahan di dalamnya. Alkitab adalah firman Allah, lewat Alkitab Allah bicara dan Alkitab sepenuhnya benar. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang benar, amin. As simple as that. Kenapa sih Alkitab sepenuhnya benar? Apa maksudnya Pak Alvin? Alkitab nggak ada kesalahan? Apakah Alkitab ada kesalahan? Kita baca dulu yuk. Alkitab sepenuhnya benar karena bersumber dari Allah yang benar. Yang mengerti katakan amin. Dia Allah yang benar. Di dalam dia sama sekali tidak ada kesalahan. Percaya saudara? Coba kita lihat ya sama-sama ayatnya. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Perhatikan ini. Tuhan Allah kita benar di dalam segala firman-Nya. Bukan setengah, bukan seperempat, bukan kalau keadaan saya lagi baik, bukan kalau saya lagi happy. No. Firman Allah sepenuhnya benar. Yang mengerti katakan amin. Sepenuhnya benar. Tidak ada keraguan. Kenapa sih Allah mau kita mengampuni? Contohnya. Kenapa sih Allah mau kita mengampuni? Kenapa sih Tuhan Yesus suruh kita mengampuni?
Kenapa? Karena pertama ajaran Tuhan Yesus nggak ada orang yang nggak berdosa. Semua orang bersalah kok. Kalau kamu nggak ngerasa nggak bersalah, kamu lempar aja duluan. Makanya harus ampuni. Dia wanita itu salah, kita juga salah, semua orang salah. Dan kalau kita mengampuni, kita sebenarnya membebaskan diri kita dari segala macam pergumulan kita. Kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana mungkin Tuhan? Saudaraku, Alkitab dalam segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah benar. Karena dia bersumber dari Allah yang benar. Gak mungkin ada kesalahan di dalam Alkitab. Yang kedua, dia bukan hanya bersumber dari Allah yang benar, tapi firman Allah itu adalah kebenaran. Firman Allah itu, firmannya, tadi kan Alkitab, firman Allah itu kan berasal dari Allah yang benar. Sekarang apa yang difirmankannya, isi firmannya pun benar. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dikatakan apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi apa yang ditulis oleh sumber yang benar, kemudian isinya benar, masalahnya sekarang yang nulis. Karena kan Allah gak tulis dengan tangannya sendiri, benar gak? Benar gak? Ya, benar. Yuk kita lihat yuk. Yang ketiga, penulis Alkitab, siapa aja penulis Alkitab Bapak Ibu Saudara? Paling banyak Paulus, Musa menulis, Daud menulis, macam-macam. Ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang nabi, ada yang ratu, macam-macam. Ada yang ribuan tahun yang lalu, tahun yang berbeda-beda, semua disatukan di dalam penulisan Alkitab. Nah, penulis Alkitab pun, yuk kita buka yuk 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ada kalimat segala tulisan yang apa? Diilhamkan Allah. Saudaraku, Alkitab ini supaya kita mempunyai dasar yang teguh masuk ke dalam tahun 2023 juga. Alkitab itu berasal dari sumber yang benar, isinya benar, dan orang yang menulisnya pun dipimpin dan dipengaruhi oleh Allah itu sendiri dalam keberadaannya. Saya tahu ini sulit untuk dimengerti. Yang menulis macam-macam orangnya. Zaman yang berbeda-beda. Latar belakang yang berbeda-beda. Tapi semua tulisan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Makanya Alkitab adalah firman Allah yang sepenuhnya benar dan bebas dari kesalahan pada naskah aslinya. Catat ya, ayo beda ya. Alkitab apa? Sepenuhnya benar. Itu keyakinan kita, iman kita, amin. Sepenuhnya benar. Karena berasal dari Allah yang benar, isinya benar. Ditulis oleh orang-orang yang diilhamkan oleh Allah pada naskah aslinya. Alkitab yang kita miliki adalah Alkitab di dalam masa, Alkitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa. Tapi bukan berarti, oke, Bapak Ibu Saudara, mungkin nanti ada pelajaran sendiri tentang hal ini lebih dalam. Tapi yang kita mesti yakini dengan pasti adalah Alkitab itu, dia sepenuhnya benar, mutlak benar pada naskah yang ditulis oleh penulis asli. Nah, apakah Alkitab yang kita miliki salah? Bapak Ibu Saudara.
Ingat bahwa Allah adalah kebenaran dan firman Allah adalah kebenaran. Kalau dalam penerjemahan ada beberapa, nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Ada beberapa penerjemahan, ada orang-orang yang bilang Alkitab itu ada kesalahannya. So, firman Allah itu nggak mungkin bersalah Bapak Ibu. Karena firman itu adalah kebenaran. Dan Allah bersumber dari Allah yang benar. Nanti kita akan pelajari di lain kesempatan. Tapi saya masuk ke poin berikutnya. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya. Sehingga naskah aslinya bebas dari kebenaran. Diilhamkan oleh Allah artinya Allah telah menggerakkan serta memimpin orang-orang yang menulis Alkitab itu. Dengan demikian Alkitab itu adalah suatu undang-undang yang tidak mungkin salah dan wajib dipercayai dan ditaati. Masalahnya adalah kita taat apa enggak pada apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimana cara ngetesnya? Kita melakukan firman Tuhan atau tidak? Saya tutup dengan kesaksian saya baru semalam saya lakukan. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa setiap tahunnya ribuan buku ditulis di seluruh dunia tentang self-improvement, bagaimana cara menjadi lebih baik, bagaimana cara jadi ibu yang lebih baik, bagaimana mengelola keuangan dengan baik, bagaimana cara memiliki bentuk tubuh yang lebih baik, bagaimana cara memiliki pikiran-pikiran yang positif. Tahukah saudara bahwa setiap tahun ribuan buku itu dihasilkan. Orang juga masuk tahun baru mulai punya resolusi. Ya sibuk ya, resolusi. Nanti biasanya mulai tuh, setiap awal tahun resolusi. Tapi yang buku-buku itu, buku-buku yang ditulis itu tidak miliki adalah kuasa. Otoritas. Firman Tuhan berkuasa dan berotoritas itu yang membedakannya dengan tulisan manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang begitu semalam? Saya coba selesaikan dalam waktu yang cukup cepat. Ipar saya, abang dari istri saya punya istri, orang tuanya meninggal. Jadi ini ipar saya, bukan ipar langsung, ipar karena istri gitu ya. Lalu saya dikasih tahu rumah dukanya di Sukabumi, saudaraku. Bukan Sukabumi Jakarta Barat ya. Ada tuh Sukabumi Udik, bukan itu. Ini Sukabumi sana. Lalu saya bilang, aduh, kita datang nggak ya? Saya bilang, ya sebaiknya ada yang datang. Lalu singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya putuskan pulang kerja siang hari, 11:30 saya berangkat ke Sukabumi. Di Google Map itu 3 jam sekian menit. Saya pikir-pikir, aduh, saya punya alasan loh sebenarnya nggak datang. Ya saya punya alasan nggak datang. Oh besok saya mau pelayanan, misalnya hari ini kan saya pelayanan. Saya mendingan istirahat aja di rumah gitu kan ya. Lalu saya merenung baik-baik, Tuhan saya pergi atau enggak? Pergi atau enggak? Itu cukup berat Bapak Ibu Saudara. Saya lakukan firman Tuhan atau enggak? Karena firman Tuhan bilang begini. Menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Itu firman Tuhan yang Tuhan ingetin waktu saya doa. Lalu apalagi? Lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Aduh ini makin berat Bapak Ibu Saudara. Saya ngerasa kok aduh Tuhan saya pergi enggak ya? Sukabumi itu jauh banget, di map saja 3 jam setengah gitu ya. Lalu Bapak Ibu Saudara setelah berdoa saya putuskan untuk taat aja, pergi aja. Jakarta, Bogor, keluar Sukabumi, itu ada tol Cigombong, mungkin saudara beberapa orang tahu. Lalu mulailah masuk jalan biasa. Saya tuh nggak tahu Sukabumi itu di mana. Saya nggak tahu, saya tahunya Sukabumi itu setelah Bogor aja, udah itu aja. Nah rumah ipar saya ini di Salabintana. Lalu apa terjadi? Saudaraku sepanjang perjalanan tuh
Saya bertarung dalam hati saya. Oh, jaga hatiku Tuhan. Sebenarnya saya ngerasa gini, kan kamu nggak perlu banget datang gitu loh. Saudara kandung termasuk istri saya aja nggak datang gitu loh. Istri saya nggak ada, abangnya nggak ada, adiknya nggak ada. Tapi karena ini abangnya yang paling tua, saya pikir gini, aduh kayaknya saya mesti jaga nama baik keluarga deh. Saya mesti mewakili keluarga. Nah itu sama kayak hati yang seperti itu dimiliki oleh orang-orang yang mengasihi. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pikir saya harus mewakili abang saya, mewakili istri saya. Saudaraku, ini yang saya mau saksikan. Dalam perjalanan, 3,5, perjalanan itu totalnya hampir 6 jam. Pergi saja. Hampir, pergi saja 6 jam. Di sepanjang perjalanan itu macet. Oh, mulai itu. Kamu sih ngapain ikutin? Kan kamu gak mesti ada gitu kan ya. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong. Makin jauh, makin macet. Saya nggak tahu ujung perjalanan itu di mana Bapak Ibu Saudara. Yang saya lihat macet di mana-mana. Lalu apa yang terjadi? Saya udah dalam keadaan berat banget. Karena saya pengen buru-buru, nggak sempat makan siang. Jadi kondisi cukup menurun. Akhirnya saya berhenti beli roti dan segala macam. Saya terusin gak ya? Saya bisa aja bilang, saya udah sampai sini nih, tapi udah gak sanggup, saya pulang ya. Bisa aja. Tapi saya terusin aja Bapak Ibu Saudara, terusin aja. Sampai pada satu titik kelelahan saya yang paling sangat. Tiba-tiba saya berbahasa lidah. Mungkin karena udah letih sekali. Saya udah gak bisa ngarepin kekuatan saya, kaki saya udah mulai kram dan lain sebagainya. Lalu Tuhan ingetin kenapa sih kamu mesti pergi sejauh ini. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mulai berbahasa lidah, saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saya mendapatkan pengharapan, ayo let's do this. Kamu mesti teguh iman untuk berjalan terus melakukan firman. Bapak Ibu Saudara, akhirnya 6 jam saya baru tiba di Sukabumi. Lelah sekali, hujan dan lain sebagainya. Perjalanan melakukan firman Tuhan, lalu apa yang terjadi di sana? Saya melayani keluarga ini, keluarga abang saya, ketemu dengan maminya, ketemu dengan kakak saya yang terpukul banget karena orang tuanya meninggal. Lalu saya melayani di sana, saya tinggal di sana 2,5 jam. Lalu akhirnya saya pulang ke Jakarta. Dini hari semalam saya baru sampai Jakarta jam 12 malam. Semalam. Tapi tahu nggak apa yang saya rasakan sepanjang perjalanan mulai dari malam, siang, malam sampai pagi hari ini? Saya merasakan damai. Saya merasakan ketenangan, kekuatan, pengharapan dari Tuhan. Nah, kata strong tadi, orang-orang yang bisa merasakan kuasa firman Tuhan adalah orang-orang yang mau taat pada firman Tuhan. Amin. Kalau engkau tidak mau taat pada firman Tuhan, engkau nggak akan merasakan kuasa firman Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita baca, kita tahu firman Tuhan itu adalah Tuhan yang berbicara. Firman Tuhan nggak mungkin salah. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu memberikan kehidupan, tapi kita nggak taati dan lakukan, maka kita nggak akan pernah merasakan kuasa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan tetap berkuasa bagi orang-orang yang membuka hatinya untuk firman-Nya. Saya mau kasih contoh begini. Kalau Yesus bilang gini, cedokkanlah air itu, lalu bawalah. Kan yang disuruh bawa tuh 2 orang itu kan ya, pegawai. Lalu siapa yang merasakan kuasa firman Tuhan air berubah menjadi anggur Bapak Ibu Saudara? 2 orang itu. Karena mereka taat. Kata firman Tuhan begini, pukulkanlah tongkat itu ke air sungai, air laut Teberau. Maka laut akan terbelah. Siapa yang merasakan kuasa firman Tuhan itu? Ya Musa. Amin. Kalau kita nggak lakukan firman Tuhan, kita kan nggak akan lihat kuasa firman Tuhan. Saudaraku, pukul tongkat, pukul air pakai tongkat. Kalau bukan percaya dan taat apa namanya? Firaun sama bangsa Mesir udah ngejar di belakang, di depan laut Teberau.
Siapa yang gak percaya bahwa Tuhan bisa lepaskan umat Israel dari Firaun? Siapa yang gak percaya? Ya orang Mesir. Orang yang gak percaya, lalu mereka binasa. Kalau kita gak percaya pada firman Tuhan, maka kita akan binasa, kita akan hilang arah Bapak Ibu Saudara. Siapa yang melihat kemuliaan Allah, mereka yang percaya dan taat. Amin. Iya. Jadi firman Tuhan penuh kuasa. Tapi siapa yang bisa merasakan kuasa firman Tuhan? Orang yang percaya, orang yang taat melakukan firman Tuhan. Orang yang percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Makanya kalau kita mau tahu Alkitab itu firman Allah atau tulisan manusia. Caranya adalah dengan lakukan kebenaran firman Allah. Tulisan manusia, they are powerless. Gak punya kuasa. Gak punya kuasa. Bagaimana cara menjadi ayah yang sabar? Wow, sabar itu buah dari Roh Kudus. Ya, kesabaran itu buah dari Roh Kudus. Kalau kita terus-menerus membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, then you can be sabar. Amin. Bukan belajar dari buku tulisan manusia bagaimana cara menjadi sabar. Bagaimana cara menjadi ibu yang penuh kasih. Wow. Ketahuilah para ibu-ibu, kalau engkau melakukan firman Tuhan, bergaul erat dengan firman Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus, maka engkau akan menjadi ibu yang penuh kasih. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah sendiri. Amin. Tulisan manusia tidak punya kuasa. Firman Allah berkuasa. Firman hari ini hanya akan menjadi wacana dan pengetahuan kalau kita tidak mulai melakukan firman Tuhan. Saya sarankan kita untuk melakukan firman Tuhan. Maka engkau akan merasakan kuasa kebenaran firman Tuhan. Saudara mau melakukannya? Amin. Saudaraku, dasar kita akan semakin teguh kalau kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jangan kayak orang Israel ya. Udah lihat kebaikan Tuhan yang gak berhenti-berhenti. Tapi tetap gak percaya dan gak taat pada firman Tuhan. Itu orang Israel. Jangan seperti mereka. Padahal mereka udah lihat setiap hari. Lihat tiang awan, lihat tiang api. Lihat mana datang dari surga. Tetap gak percaya, tetap gak taat. Binasa. Hilang arah, kita nggak akan bisa merasakan kemenangan. Kalau kita nggak percaya pada kebenaran. Bagaimana caranya? Kita tahu firman Tuhan berkuasa atau tidak? Lakukan. Nggak ada cara lain. Lakukan. Kalau engkau disuruh berilah, maka engkau akan diberi. Kalau engkau nggak pernah beri, engkau nggak tahu. Betul nggak? Kita simpan terus. Saudaraku, mari terus bertumbuh dalam kebenaran. Ingat, Alkitab itu tulisan Allah, firman Allah. Kalau kita lihat Kejadian 1, kata Allah, jadilah terang. Jadilah tumbuhan. Apa sih intisari daripada penciptaan? Penciptaan itu adalah menceritakan Allah yang penuh kuasa. Dan kalau dia bicara, maka pasti terjadi. Amin. Pasti. Gak mungkin enggak. Jadi kalau Allah bicara bahwa zaman-zaman ini adalah zaman-zaman kesulitan, zaman-zaman penuh kesulitan, itu benar. Tapi orang percaya yang berjalan bersama-sama dengan Allah akan melihat penyertaan Allah yang sempurna di dalam kehidupannya. Amin. Karena itu
Saudaraku, kalau Allah berfirman tuh terang, baik, hidup. Itu firman Tuhan. Bawa terang, bawa kebaikan, bawa kehidupan, bawa kesembuhan, bawa kekuatan. Itu firman Tuhan. Kiranya jemaat Jelambar Timur terus bertumbuh dalam kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Kami sadar bahwa kalau kami mau merasakan kuasa dari firman Tuhan, kuasa yang membedakannya dari tulisan manusia, maka mulai hari ini kami harus belajar untuk percaya dan taat melakukan firman. Karena tidak ada jalan lain. Mujizat hanya terjadi saat ketaatan, saat kehendak dan rencana Tuhan itu nyata dalam kehidupan orang percaya. Berkatilah GBI Jelambar Timur Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk Ibu Popi. Kami percaya bahwa beliau adalah miliknya Tuhan. Rancangan Tuhan sempurna, jauh melebihi rancangannya maupun rancangan beliau maupun rancangan kami. Biarlah cukup kasih karunia Tuhan kepada dia. Dalam kelemahannya, kuasa Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dia boleh bermegah dalam kelemahannya juga. Karena dengan cara itulah dia boleh menyatakan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada kelemahan tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan beliau dan keluarga kembali ke Jakarta kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa biarlah firman ini boleh memelihara hati kami, hidup kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan ketika kami melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita yang telah mendengarkan firman dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Siang ini akan ada ibadah remaja di lantai 2 yang akan dilayani oleh Kak Alvin dengan tema Falling in Love with God's Word. Ibadah ini diadakan pada pukul 12 siang. Kemudian pada hari Rabu, ibadah WBI akan dilayani oleh Ibu Susan dengan tema Wanita dan Potensinya. Ibadah ini dilakukan di Gedung 35 pada pukul 5 sore. Dan di hari yang sama, komunitas Pasutri mengajak seluruh pasangan suami istri untuk bersama-sama membahas tentang komitmen yang akan dilayani oleh Pendeta Beni Siowarjaya pada pukul 7:30 malam melalui Zoom dengan ID dan passwordnya berikut ini. Kemudian ibadah doa pada hari Kamis diadakan di Gedung 35 pada pukul 4:30 sore. Minggu depan, ibadah raya akan dilakukan pada pukul 8 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Monang Gultom dengan tema Keselamatan, Usaha versus Pemberian. Seluruh jemaat yang akan hadir wajib melakukan registrasi via link yang akan dibagikan melalui WhatsApp GBI Jelambar Timur. Dan pada pukul 10 siang, ibadah sekolah minggu diadakan di lantai 2 dengan tema Jesus Sends Us in His Name. Dan jemaat dapat mengikuti program baca Alkitab setiap hari melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur, dan saat ini kita sudah memasuki kitab Ibrani. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bila setiap kita boleh menjadi pendengar dan pelaku firman, karena berbahagialah setiap orang
yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Biarlah kehidupan kita boleh terus menghasilkan buah dan keserupaan dengan Kristus dari waktu ke waktu. Dari pendengaran kita akan firman Allah, dari pembacaan kita akan firman Allah, karena itulah yang menjadi dasar yang teguh di dalam kehidupan kita. Kami atas nama Jemaat GBJ Lambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alvin yang telah melayani firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ingin menyapa beberapa jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan saudara. Apakah ada di atas atau di bawah? Puji Tuhan. Ya, biarlah terus kita melakukan firman dan kita boleh terus menjadi terang, menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan saat ini ada beberapa hal tambahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk jadwal atau agenda ibadah Natal kita di bulan Desember. Ya, tadi Pak Alvin sudah sampaikan, udah masuk November, biasa udah mulai sibuk dengan aktivitas untuk persiapan Natal. Ibadah Natal kita tahun ini dilakukan pada tanggal 25 Desember yang memang tepat di hari Minggu. Dan kita akan adakan 2 kali ibadah supaya seluruh jemaat bisa tertampung. Ya, kalau sekali ibadah nanti ada yang di bawah gitu ya, nggak enak gitu. Nah, kali ini kita adakan 2 kali. Yang pertama adalah jam 3 sore ya untuk sesi pertama. Kemudian untuk sesi yang kedua adalah jam 6 sore. Nah, nanti untuk jemaat yang ingin mengikuti ibadah ini wajib melakukan registrasi. Registrasi kita akan buka di minggu pertama Desember. Jadi mulai dari sekarang kalau misalkan mau ajak keluarga, ajak teman, udah bisa ngatur waktu. Oh, saya mau datang yang di sesi 1 atau saya mau datang yang di sesi 2. Ya, jadi bisa persiapkan dari sekarang dan ajak keluarga, teman, sahabat untuk mereka juga ikut di dalam ibadah Natal dan boleh mengalami kasih Kristus dalam hidup mereka. Dan ibadah Natal kali ini kita akan bersama-sama bagaimana kita boleh menjadi pembawa damai di tengah dunia ini dan kita akan dilayani oleh Bapak Beni Patinasarani. Dan berkaitan dengan Natal, minggu lalu Ibu Gembala sudah menyampaikan bahwa setiap Natal ini sudah menjadi suatu bukan tradisi ya, tetapi ini menjadi suatu kerinduan buat setiap kita. Namanya ada yang ulang tahun, biasa kita mau kasih kado ya. Dan setiap tahun pula kita akan memberikan korban syukur atau persembahan Natal. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengambil amplop persembahan Natal, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Asyer di bawah untuk mengambil amplop persembahan Natal ini sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Dan berikutnya adalah saya ingin mengingatkan kepada para orang tua yang membawa anak-anak kecil, biasa kan ada di lantai 4, ada di lantai atas ya. Nah, ini saya dititipin pesan dari guru-guru sekolah minggu, disarankan para orang tua yang membawa anak-anak boleh mengambil tempat duduk di baris pertama 2, 3 dari pintu masuk. Supaya nanti pada saat keluar bisa diprioritaskan untuk anak-anak bisa lanjut ke ruang ibadah lantai 2. Ya, jadi bagi para orang tua, saya mohon perhatiannya dalam hal ini. Jadi untuk menduduki di baris pertama 2 sampai ke 3. Supaya nanti menjadi prioritas untuk anak-anak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pukul 10. Dan tidak disarankan duduk di kaca ya, dekat kaca. Demi keamanan bersama. Setuju para orang tua? Terima kasih buat perhatian dan kerjasamanya. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan, baik melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini kita akan mempersiapkan korban syukur kita yang terbaik, kita berikan kepada Tuhan dan sekali lagi kita masuk di dalam doa. Kau sungguh baik dalam hidup kami, pemeliharaanmu sempurna, dan Kau tidak pernah membuat kami kekurangan Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur dalam kondisi apapun saat ini kami boleh dikasih kesempatan untuk kami bisa memberi dari begitu banyak yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Tuhan, inilah persembahan kami. Kau melihat hati kami yang memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita.
Kau melihat hati kami yang mau memberi karena kami mencintai dan mengasihi Engkau. Terimalah persembahan kami, sucikan, kuduskan, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Segala hormat, syukur dan puji kami naikkan bagi-Mu pada pagi hari ini. Engkau hadir bagi kami dengan firman-Mu yang hidup untuk meneguhkan kami untuk tidak mengalami gangguan dan kebimbangan dalam hidup ini. Bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri yang datang kepada kami di dalam Yesus Kristus dan berbicara kepada kami. Setiap hari firman-Mu dibentangkan bagi kami, Engkau sedang bicara bagi kami. Jamah hati dan pikiran kami selalu Bapa, agar kami menangkap dan memahami pembicaraan Tuhan bagi kami lewat firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari-hari. Tuhan, tolong kami untuk selalu dalam pimpinanmu. Oleh kuasa Roh Kudus Engkau memampukan kami
untuk melakukan firman Tuhan ketika kami menjalani kehidupan ini. Karena ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang mengganggu kehidupan kami. Tetapi Tuhan, firman-Mu hidup dan Engkau mampu mengerjakan segala yang terbaik bagi kami oleh firman-Mu ketika kami berjalan di dalam kuasa firman dan terang firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah melayani firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Pakai beliau dengan kuasa dan otoritas Tuhan terus menerus agar kebenaran firman-Mu makin terbuka dan tersingkap menurut rencana dan kehendak-Mu yang harus disampaikan bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang perlu mendengar firman Tuhan. Kau pakai dan mengurapi hamba-Mu. Berkati beliau dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, sehingga apa yang dia lakukan sekali lagi firman-Mu hidup dan berkuasa menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau menopang dan meneguh dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami masuk menjalani kehidupan sepanjang minggu ini Tuhan, firman-Mu menerangi langkah-langkah kami. Firman-Mu menerangi pikiran, perasaan dan angan-angan kami, sehingga seluruhnya memfokuskan kami kepada kuasa firman-Mu yang memberi kami kehidupan dan kebenaran. Bapa, terima kasih buat anugerah dan pertolongan-Mu yang menyertai ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir, dan sebentar kami akan berpisah dengan yang lain. Bapa, sebelum kami berdoa menyerahkan Ibu Gembala kami yang sebentar sore akan kembali ke Jakarta, oleh pertolongan dan kuasa Engkau melindungi, menyertai dan memelihara beliau dalam kasih Tuhan, sehingga proses pengobatan dan perawatan khususnya berkaitan dengan matanya yang juga mengalami gangguan, Tuhan tolong sehingga semua pengobatan yang sudah dilakukan, Tuhan, terjadi kesembuhan mujizat-Mu dan proses perawatan yang ada di rumah. Di tempat ini Bapa berjalan dalam mujizat Tuhan pula, sehingga dia sehat, dia kuat kembali, dan tidak ada gangguan apapun lagi pada tubuh, jiwa dan rohnya Tuhan. Kuasa-Mu meneguhkan beliau untuk terus melayani kami dan memimpin kami dalam kebenaran, hidup menurut kehendak dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, pelihara sekali lagi perjalanan mereka dari Malaysia ke tempat ini dengan kuasa dan pertolongan-Mu lewat transportasi yang mereka pergunakan dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, sehingga sore nanti mereka kembali di dalam rumah Tuhan dengan kasih dan kuasa Allah. Makasih Bapa, Engkau menyertai seluruh sidang jemaat-Mu memasuki kehidupan mereka, aktivitas dan pekerjaan mereka sepanjang minggu ini Allah. Kiranya berkat karunia-Mu, pertolongan dan penyertaan-Mu menyertai umat-Mu Bapa, sehingga segala yang mereka lakukan, usahakan, kerjakan, berhasil, beruntung oleh karena berkat Tuhan yang melimpah bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan meninggalkan rumah Tuhan, kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu hingga kami tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Dan sepanjang minggu ini perjalanan hidup kami dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk melakukan firman Allah dalam semua pekerjaan dan tanggung jawab kami. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi, kuasa Allah dinyatakan bagi kami, dan kami terus bangkit dan teguh di dalam Tuhan, tidak lagi khawatir dengan hidup kami, khawatir dengan keadaan, khawatir dengan apapun, karena kami tahu penebus kami itu dahsyat, penolong kami itu ajaib, Tuhan kami ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan kasihi, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, pertolongan dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, menolong, menyertai dan memimpin kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ajaib Tuhan.
Mau silakan duduk kembali menunggu arahan dari Asyir.